Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia. Sofia 11 pun LPN 210826161 izin melakukan presentasi mind mapping saya pada semester antara ini pada bab CMH dengan judul sel death atau kematian sel. Nah, di mana kematian sel ini merupakan peristiwa penting dalam perkembangan dan juga pertumbuhan, homeostasis dan juga jaringan organisme multiselular. Nah, pada kerusakan yang terjadi secara terus-menerus, maka kerusakan tersebut itu bisa menjadi irreversible dan akhirnya sel tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan sehingga menyebabkan sel itu mati. Nah, ada dua jenis nih kematian sel yang dibedakan dari morfologi, mekanisme, dan juga perubahan fisiologis dan juga penyakit yaitu ada apoptosis dan juga ada nekrosis. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai apoptosis dan juga nekrosis, jadi kematian sel itu bisa terjadi pada fase yang pertama ada embryogenesis, lalu bisa perkembangan organ dan juga pengaturan dari si homeostasis. Lalu ada 4 penyebab umum kematian sel. Yang pertama gara-gara toksin, lalu infeksi, reaksi imun, dan juga iskemia. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu si apoptosis tadi. Nah, apoptosis itu adalah kematian sel yang terprogram, di mana dia merupakan bentuk dari sel yang suicide atau bunuh diri dalam morfogenesis atau dalam pembentukan organ. Kemudian si apoptosis sendiri itu merupakan kematian sel oleh sel itu sendiri, atau dia suicide gitu, yang disebabkan oleh growth factor atau DNA sel atau protein yang dihancurkan dengan maksud untuk melakukan perbaikan. Dan di mana dia memiliki karakteristik di mana sel itu inti selnya itu akan mengalami pemadatan dan tidak terjadi kerusakan pada membran sel. Nah, untuk apoptosis sendiri itu memerlukan sintesis aktif RNA dan juga protein untuk melakukan suatu proses yang memerlukan energi. Nah, secara morfologis proses ini ditandai oleh pemadatan kromatin di sepanjang membran inti. Nah, jadi ada regulasi dari si apoptosis di mana nantinya akan ada stimulus. Stimulusnya ini akan menginduksi signal melalui reseptor di permukaan sel sehingga terjadilah proses apoptosis. Nah, stimulusnya itu apa aja? Ada glukokortikoid, TNF-alfa, protein virus, radiasi, obat anti kanker. Nah, reseptornya itu reseptor TNF atau nerve growth factor, di mana ada CD4, ada FAS atau APO -1. Nah, proses apoptosis ini akan berbeda ya antara satu sel dengan sel yang lain. Nah, kemudian untuk mekanisme dari si apoptosis sendiri nantinya akan adanya signal dari si signal kematian, yaitu seperti kayak penginduksi dari si apoptosisnya itu. Lalu akan ada tahapan integrasi atau pengaturan di mana nanti akan ada transduksi signal, ada induksi gen apoptosis, kemudian ada tahapan untuk pelaksanaan apoptosisnya sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dia akan degradasi DNA, lalu nantinya akan ada pembongkaran sel, lalu terjadilah fagositosis atau kayak selnya itu dimakan. Nah, kemudian apoptosis itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama nih, selnya itu menjadi bulat atau sirkular. Kemudian ini tuh bisa terjadi karena struktur protein yang menyusul sitoskeleton itu dicerna oleh enzim peptidase spesifik yang disebut dengan caspase yang telah diaktifkan di dalam sel. Lalu ada kromatin, di mana DNA dan juga protein-protein yang terbungkus di dalam sel itu mulai mengalami degradasi dan juga kondensi. Lalu ada si kromatinnya itu dia akan mengalami kondensi yang lebih lanjut menjadi lebih padat, dan pada tahap ini itu membran mengelilingi inti sel itu masih tampak utuh walaupun caspase tertentu telah melakukan degradasi protein proori inti sel dan juga mulai mendegradasi lamin yang terletak dalam lingkungan inti sel. Lalu setelah terjadi hal itu, setelah
kromatinnya itu mengalami kondensasi lebih lanjut menjadi lebih memadat, membran intinya itu akan terbelah-belah dan DNA yang berada di dalamnya akan terpotong-potong. Lalu plasma membran itu akan mengalami blebbing, lalu selnya itu akan dimakan atau dipecah menjadi gelembung-gelembung yang disebut dengan apoptic bodies atau kemudian dimakan. Nah, lalu saya akan membahas mengenai jalur mekanisme dari si apoptosis sendiri. Itu tuh ada yang intrinsik, dia jalurnya itu sebutan lainnya adalah mitochondrial pathway, lalu ada extrinsic atau death pathway atau death receptor. Kemudian saya akan membahas mengenai nekrosis. Nekrosis itu merupakan fenomena pasif di mana karena hilangnya homeostasis dan juga dikhususkan oleh rusaknya mitokondria, diikuti oleh pembengkakan dan juga lisis pada sel. Nah, sel yang lisis ini akan menumpahkan isinya dalam ekstraseluler karena hilangnya integritas pada membran. Nah, mekanismenya ini apa sih mekanisme dari si nekrosis? Ada yang pertama ada depresi ATP, lalu ada akan terjadi namanya deprivasi oksigen, lalu hilangnya homeostasis kalsium. Akibat hilangnya dari homeostasis kalsium ini akan menyebabkan defek permeabilitas membran pada plasma, lalu terjadilah kerusakan mitokondria. Nah, lalu nekrosis ini ada macam-macamnya. Ada fat nekrosis, ada liqueactive nekrosis, ada fibrinoid nekrosis, lalu ada caseous nekrosis, koagulatif nekrosis, dan juga ada yang terakhir itu adalah koagulatif nekrosis. Nah, kemudian untuk fungsi apoptosis sendiri, sebelumnya apoptosis itu dibutuhkan untuk perkembangan yang tepat, kemudian di mana dia untuk pembentukan jari dan juga tangan, kemudian kaki janin untuk pengelupasan lapisan dalam rahim, lalu ada pembentukan koneksi yang tepat antara neuron di dalam otak. Nah, lalu apoptosis sendiri itu dibutuhkan untuk menghancurkan sel, di mana sel yang terinfeksi virus, sel yang imunokompeten, lalu sel yang dengan kerusakan DNA dan juga sel kanker. Lalu ada perbedaan nih antara apa sih membedakan antara si nekrosis dan juga apoptosis. Nah, jadi untuk pembedanya bisa dilihat pada tabel yang sudah saya tautkan, di mana pertama nih pada ukuran sel. Untuk nekrosis sendiri dia akan membengkak atau membesar nantinya, atau selnya besar atau selnya nanti besar. Kalau apoptosis itu dia cenderung lama perlahan itu dia akan berkurang atau terjadi penyusutan. Nah, untuk intinya sendiri nanti dianya akan kariolisis, lalu pignosis, dan juga nanti akhirnya dia akan kariohesis. Sedangkan yang untuk apoptosis sendiri dia akan fragmentasi menjadi fragmen seukuran nukleosom. Nah, lalu untuk membran plasmanya tadi nih, untuk nekrosis ini akan adanya mungkin sudah saya jelaskan nih, membran plasmanya itu akan terganggu. Kemudian untuk apoptosis sendiri strukturnya itu akan utuh, lalu dia membran plasmanya itu bisa berubah terutama pada orientasi lipid. Nah, untuk selulernya gimana nih? Selulernya itu ada enzimatik, lalu nantinya akan mungkin bocor dan keluar sel. Sedangkan untuk yang apoptosis ini utuh, dia dapat dilepaskan dalam tubuh yang mengalami apoptosis. Kemudian untuk inflamasinya itu dia sering, sedangkan untuk yang apoptosis itu tidak terjadinya inflamasi. Nah, untuk peranan fisiologis dan juga patologisnya, untuk yang nekrosis sendiri dia selalu bersifat patologis atau puncak dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Nah, kemudian bisa kayak cedera sel. Sedangkan untuk apoptosis itu seringkali fisiologis dia sifatnya. Dia cara menghilangkan sel yang dia seperti kayak untuk menghilangkan sel yang tidak diinginkan. Kemudian mungkin patologis seperti beberapa bentuk sel cedera terutama pada kerusakan DNA. Kemudian ini referensi yang saya gunakan. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.